saya mewakili kelompok 3 dan ingin membagikan pembelajaran menarik dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1-14 menggunakan metode koma, konteks, observasi, makna, dan aplikasi. Topik kita hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini, yaitu ajakan untuk membangun kembali bait suci dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. Sebelum dimulai, saya akan memimpin doa pembuka untuk hari ini. Bapa yang baik di surga, kami berkumpul hari ini dengan senang hati, dengan penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman-Mu dari kitab Hagai. Bersihkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat memahami pesan-Mu dengan jelas. Roh Kudus, bukalah mata rohani kami saat kami menyelidiki kebenaran-Mu hari ini. Jadikan waktu belajar ini berkat bagi kami dan semua yang menonton. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konteks sejarah dari kitab Hagai. Untuk memahami pesan Hagai, kita perlu tahu latar belakangnya. Pada tahun 520 sebelum Masehi, sekitar 18 tahun setelah Raja Kores memberi izin bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel, mereka menetap di Yerusalem. Tapi mereka melakukan kesalahan besar. Mereka sibuk untuk mendirikan atau membangun rumah-rumah mewah untuk dirinya sendiri, tetapi bait Allah masih berupa reruntuhan. Bayangkan, rumah Tuhan yang seharusnya menjadi pusat spiritualnya mereka justru terbengkalai. Inilah yang mendorong Tuhan untuk mengutus Nabi Hagai agar memberi teguran keras kepada bangsa Israel. Situasi ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada kehidupan rohani kita. Apa yang terjadi? Hagai menyampaikan firman Tuhan yang berisi teguran karena umat melalaikan pembangunan bait suci. Tuhan bahkan menyatakan bahwa hasil panen mereka sedikit karena mereka tidak memprioritaskan Tuhan. Siapa yang terlibat? Ada 3 tokoh utama. Pertama, Hagai, nabi yang berani menyampaikan teguran. Kedua, Zorobabel, gubernur Yehuda dari keturunan Daud. Ketiga, Yosua, imam besar yang memimpin aspek spiritual. Mengapa teguran ini penting? Karena menunjukkan bahwa berkat Tuhan terhalang ketika kita tidak mengutamakan Dia. Bagaimana respon umat? Mereka bertobat dan mulai bekerja membangun bait Allah. Di mana terjadi? Di Yerusalem, pusat kehidupan spiritual Israel. Poin yang ketiga adalah makna teologis. Dari perikop ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran yang sangat penting dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yang pertama, prioritas kerajaan Allah. Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah," yang dikutip dari Matius 6 ayat 33. Hagai mengingatkan bahwa ketika kita membalik prioritas hidup, maka hidup kita menjadi tidak produktif lagi secara spiritual. Dan yang kedua, teguran yang membangun. Teguran Hagai bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Ini juga mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap koreksi yang kita terima di dalam kehidupan kita dengan lapang dada. Dan kita dapat berubah secara kesadaran kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada prinsip berkat. Pada ayat 9-11 menunjukkan hubungan antara ketaatan dan berkat. Bukan tentang prosperity gospel, tetapi melainkan penyelarasan hidup dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Zorobabel dan Yosua memberikan contoh pemimpin yang sangat meresponi perintah Tuhan dan firman Tuhan yang dengan sangat tepat. Bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Evaluasi prioritas. Mari tanya pada diri sendiri, apakah saya lebih sibuk membangun kerajaan pribadi daripada kerajaan Allah? Waktu, uang, dan talenta saya digunakan untuk apa? Kedua, membangun bait Allah. Petrus 2 ayat 5 mengatakan kita adalah bait rohani, artinya membangun kehidupan doa, memprioritaskan persekutuan, aktif dalam pelayanan. Ketiga, respon dalam teguran. Seperti Israel yang segera bertobat, kita perlu mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, cepat bertobat ketika diingatkan, take action untuk perubahan. Keempat, bekerja sama dalam pelayanan. Seperti Zorobabel dan Yosua bekerja sama juga dipanggil untuk saling mendukung dalam pelayanan, tidak bekerja sendiri-sendiri, membangun persatuan dalam tubuh Kristus.
Teman-teman, pesan Hagai ini sangat relevan untuk saya dan teman-teman saya hari ini. Tuhan masih berkata, perhatikan keadaanmu. Mari kita evaluasi. Sudahkah kita membangun bait suci rohani kita dengan benar? Apakah Tuhan menjadi prioritas utama kita? Refleksi pribadi dari Kitab Hagai. Kitab Hagai adalah kitab yang singkat, tetapi mempunyai pesan yang mendalam bagi kehidupan saya. Saya diajarkan untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya dan taat kepada Tuhan. Karena ketaatan membawa penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, seperti tertulis pada Hagai 1 ayat 13. Melalui kitab Hagai, refleksi diri saya adalah bagaimana saya mempunyai tanggung jawab untuk mengingat diri sendiri dalam keadaan apa saja untuk mempertahankan keimanan saya kepada Tuhan. Refleksi diri yang saya dapatkan melalui kitab Hagai ini adalah Tuhan mengingatkan saya untuk tidak terlena dan terlalu fokus untuk urusan pribadi saya, yang dapat membuat saya melupakan peran dan tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan. Karena semua berkat berasal daripada Tuhan, dan saya berkomitmen untuk memperbaiki iman, ketaatan, kesetiaan saya terhadap Tuhan. Refleksi saya adalah kita wajib taat kepada Allah sesuai iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita wajib kita pupuk agar tidak mati, karena apabila kita jatuh dalam dosa dan tidak bertobat maka akan binasa. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, mari kita berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih untuk teguran-Mu yang penuh kasih melalui kitab Hagai. Tolong kami untuk tidak seperti umat Israel yang lalai membangun bait suci, tetapi ajarilah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Penuhi kami dengan hikmat untuk menerapkan firman-Mu dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Berkati setiap orang yang telah menyimak presentasi kami hari ini. Biarlah hidup kami menjadi bait-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah menyimak dan berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.